Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur yang panjang. Ini kan tahun baru ya. Tahun baru Hijriyah. Artinya umurnya bertambah, kita hidupnya berkurang. Semakin dekat waktunya. Mestinya kalau tahun baru yaitu yang diingat. Jangan seperti kebanyakan orang. Tahun baru nggak seneng-seneng. Seneng-seneng nggak apa-apa, masih mending. Seneng-seneng pakai maksiat. Lakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mubadir. Kalau bakar jagung nggak mubadir ya. Dimakan ya. Makan jagung, makan ikan. Saya tanya di sini, di kampung saya nggak kenal, nggak ada mercon juga, nggak ada zaman dulu. Nggak tahu sekarang ya. Di sini rupanya kalau tahun baru bakar jagung, bakar ikan sampai tengah malam. Apalagi mercon, mercon kan banyak ya. Nggak cuma di sini. Nggak ada yang pas. Sini nih. Tutup pakai ini nggak kena kipas. Nah, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah, taufik untuk memanfaatkan sisa umur kita dalam amal soleh, dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Karena yang pokok itu bukan panjang pendeknya umur. Sebagaimana Nabi mengatakan, sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Tapi seburuk-buruk orang ya sama juga. Wa syarrun nasi man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk orang juga sama, orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Panjang pendek itu sudah dijatah, kita pun nggak tahu jatahnya panjang apa pendek. Orang meninggal umur 60 tahun aja sekarang orang komentar masih, loh padahal masih 60 tahun. Padahal 60 tahun kan sudah lama juga ya. Antara sitin wasabain kan gitu ya. Umurnya umatnya Nabi Muhammad ini antara 60-70. Jadi 60 itu udah harus siap-siap gitu. Udah harus ya merasa bahwa sudah waktunya dekat kembali kepada Allah gitu. 60 tahun. Oh, masih muda kayak Umarnya, mungkin masih lama. Biasanya. Yang meninggal masih muda juga banyak sebenarnya. Tapi kan biasanya urut usia. Gitu. Jadi rodok tenang. Ini urut yang mesti bapaknya dulu mestinya ya. Tapi ya enggak mesti gitu. Artinya keadaan kita senantiasa dalam kebaikan itu harus kita usahakan, harus dijaga. Seorang sekarang dikondisikan sehingga kita waktu-waktu kemudian dipanggil oleh Allah itu, kalau tidak dalam kebaikan minimal tidak dalam kemaksiatan gitu ya. Kalau bisa dalam kebaikan, iya berarti kan kita harus baik terus. Yang kita lakukan mesti amal soleh terus. Padahal kan kita nggak gitu. Kadang-kadang kita itu nganggur juga kan yang apa duduk nonton orang lewat sambil ngopi gitu. Meninggal gitu masih mending karena itu bukan maksiat gitu. Masih bagus gitu.
daripada kemudian meninggal dalam keadaan bermaksiat. Mudah-mudahan Allah memberikan meninggal yang baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca sampai di ayat yang ke-10 ya. Info yang sampai kepada saya sampai di situ. Ayat yang ke-10, sekarang ayat yang ke-11. Ayat 11 ini penutup dari rangkaian ayat sebelumnya. Silakan dibuka surat Qaf, surat yang ke-50, ayat yang ke-11. Ini kalau dipaketkan, ayat ini paketnya mulai afalam yang duru ilas sama. Apakah ayat ke-6 ya? Tidakkah mereka memperhatikan ke langit yang ada di atas mereka? Dan seterusnya. Nah, nanti tutupannya ayat 11 ini. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11 berkalam berfirman, rizqan lil ibadi. Rizqan lil ibadi. Sebagai rizki lil ibadi bagi para hamba. Karena gitu ya. Maf'ul ini, dia nasabnya atau fathahnya rizqan itu karena maf'ul. Jadi Allah turunkan air dari langit, air berbarokah, menumbuhkan tanaman, menumbuhkan pohon kurma yang tinggi menjulang dengan buahnya yang tersusun bagus, rapi, indah itu rizqan lil ibadi, sebagai rizki bagi para hamba. Hamba di sini hamba semua atau hamba khusus? Hamba semua. Beda dengan ayat yang ke-8 ya. Ayat ke-8 itu Allah mengatakan tabsiratan wa dzikra likulli abdin munibin. Jadi yang bisa mengambil peringatan, pelajaran itu hanya hamba Allah yang munib. Munib apa kembali? Artinya kembali bukan? Banyak bertaubat. Artinya hamba Allah yang taat saja yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah berupa penciptaan langit dan bumi. Bahwa Allah itu maha kuasa untuk menciptakan ulang manusia. Karena penciptaan manusia dibandingkan penciptaan langit dan bumi besar mana? Besar penciptaan langit dan bumi. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi. Penciptaan langit-langit dan bumi ini lebih berat atau lebih besar daripada penciptaan kita manusia. Kita dibandingkan bumi seberapanya. Kalau zaman sekarang sudah ada Google Earth ya. Kalau HP-nya bisa, kalau HP-nya nggak bisa berarti harus update HP-nya. Jadi bisa dikecilkan, bisa dibesarkan gitu. Gambar bumi yang kita miliki di HP itu. Kita nggak kelihatan itu. Dibesarkan pun nggak kelihatan. Ditarik mengecil sampai buminya kelihatan bulat seperti globe gitu. Itu kita lebih nggak kelihatan lagi. Saja penciptaan manusia ini ringan bagi Allah. Apalagi cuma rekonstruksi ya, tinggal ngulang gitu loh. Barang yang pernah ada tinggal reka ulang saja, lebih mudah. Meskipun bagi Allah nggak ada lebih mudah. Kalau lebih mudah itu satunya lebih sulit kan gitu. Nggak ada lebih sulit. Gitu. Semuanya mudah. Yang bisa ngambil pelajaran gitu siapa? Abdin munib gitu. Hamba yang taat lah gampangnya gitu. Nah, tapi ketika membahas rizki ini, rizqan lil ibadi, itu Allah pakai kata-kata ibad tanpa ada batasan atau pengikat. Kalau ulama mengatakan hamba di sini entah beriman, entah kafir, entah taat, entah maksiat, itu rizkinya oleh Allah sudah disediakan. Kita yang mikir nyari rezeki kadang-kadang mumet, pusing.
Padahal sudah disediakan. Bahkan sudah disediakan sebelum kita dilahirkan. Kita ini bumi dulu ada atau manusia ada? Masih ingat nggak? Bumi, langit ini ada dulu atau manusia ada dulu? Manusia yang pertama dulu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan itu langit bumi sudah ada belum? Sudah. Dari mana antum tahu? Ada di Quran ya? Kira-kira ada. Ayat berapa cari sendiri gitu. Ada. Sudah ada. Artinya kita belum ada saja bumi yang bakal kita tinggali dengan segala isinya, yang merupakan rezeki bagi manusia, bekal untuk hidup di dunia ini sudah Allah adakan. Bukan kita ada dulu baru bingung nyari rezekinya di mana, baru Allah kirim, enggak gitu. Sudah ada dulu. Makanya kalau memikirkan tentang rezeki ini, kita kadang-kadang jangan melulu mengandalkan kemampuan manusia terbatas. Kan ada orang sombong mengatakan, oh kamu miskin gara-gara bodoh katanya. Nek pinter mesti kaya. Gitu. Padahal kalau kita konsepnya enggak gitu. Miskin kaya itu kadang-kadang tidak berbarengan dengan pinter bodoh. Wong ada juragan-juragan itu raiso. Ini tuh. Buta huruf dia tidak bisa baca ABCD itu tidak bisa. Tapi kaya raya. Cuma ngitung duit iso gitu. Cuman baca nggak iso. Ngandalkan karyawannya. Ya buktinya juga banyak orang sekolah, begitu sekolah tinggi, lulus, bingung kok nyari pekerjaan. Padahal kan pinter, sarjana loh. Kemarin di Jakarta ada apa itu? Acara apa itu? Pembukaan lowongan itu. Job fair. Nah, jadi biasanya adanya book fair. Ini ada job fair. Jadi pameran pekerjaan, siapa yang mau nyari kerja, yang datang banyak banget itu. Padahal yang punya perusahaan yang ikut job fair itu tidak semuanya butuh tenaga kerja, cuma disuruh tampil saja sama yang punya wewenang. Nah, kamu tampil di sana untuk menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia ini melimpah. Ada berapa? 19 juta lapangan pekerjaan kan gitu ya. Padahal ceritanya sendiri orangnya kita itu loh sedang pengurangan karyawan, masa malah disuruh buka job fair gitu, untuk ngambil pekerja. Yang ada malah pingsan orangnya, pekerjaan nggak dapat malah pingsan. Artinya nggak mesti, maaf, bodoh terus miskin nggak mesti, pinter terus kaya itu nggak mesti juga. Kadang-kadang orang itu secara akademik itu tidak pinter itu malah jadi sukses itu gara-gara lah wongnya merasa aku kira pinter, berarti aku harus ya usaha lebih keras, harus mengembangkan skill gitu ya. Kalau yang pinter kan biasanya ya pinter, aku mesti ngelamar kerja. Nanti kadang-kadang yang pinter ini jadi anak buahnya yang bodoh. Kan gitu. Dan itu banyak kita saksikan. Artinya rezeki dari Allah itu sudah Allah beri buat kita gitu. Jadi umpama pun kita harus nyari dengan kerja keras sekalipun, ya kita husnudzon saja kepada Allah dan dipikir dengan tidak melebihi kapasitas otak kita untuk berpikir gitu. Maksudnya jangan sampai stres gitu maksud saya. Ya cari saja gitu. Kan sebagian orang itu sampai stres gitu, untuk perkara nyari rezeki, kemudian naudzubillahi min syarri dzalik, sampai bunuh diri misalnya ya, gara-gara payah mencari rezeki. Padahal enggak juga. Kita itu sehari paling butuh makan, untuk makan satu orang berapa? 10.000 cukup ya? Enggak cukup. Antum belinya nasi padang, yang beli nasi padang.
Nasi Padang pun nasi sama kuah saja gitu. Pokoknya hidup saja. Nasi Padang di sini mahal ya, 25.000 di warung-warung ya Pak. Jadi kalau 3 kali makan berarti 75.000. Itu kalau cara hidupnya orang kaya. Gitu. Kalau cara hidupnya sederhana ya 75.000 itu serumah. Gitu. Untuk suami, istri, dan anak-anak. Cukup. Gitu. Yang jelas Allah memberikan rezeki kepada kita itu pasti cukup untuk hidup. Ini teorinya gitu. Prakteknya ya mumet. Gitu. Teorinya begitu. Selagi masih hidup pasti ada rezeki. Kalau sudah habis jatah hidupnya ya rezekinya habis. Ini dihafal nih ben rodok tenang kalau hidup. Orang-orang tua nih, dagang di pasar. Pasar ini kan sekarang kayak mau mati gitu ya. Dulu pasar Bambu Kuning itu berapa ramai ya. Sekarang jenengan ke sana kelompong kosong. Sampai ada orang disuruh pakai kiosnya saja jualan nggak usah bayar, itu nggak mau. Dan kenapa? Olahraga yang teko, nggak ada yang datang ke situ beli. Pasar tradisional ya kurang lebih begitu. Jadi banyak yang mengeluhkan karena ya bagaimana nggak sepi orang sekarang lah. Beli apa-apa pakai Shopee semua. Beli minyak goreng tuh pakai Shopee. Beli sanglet, bu-ibu itu bapak-bapak juga kayaknya. Jadi nggak ke warung lagi, udah nggak keluar lagi. Nggak ada orang datang ke pasar tradisional beli celana Hawaii harus berantem dulu tawar-tawaran sama penjualnya, udah nggak musim sekarang itu, udah nggak musim. Orang sudah di rumah buka aplikasi, gitu. Cari tulis celana Hawaii sedengkul, gitu. Tulis harga paling murah, gitu. Udah nggak usah berantem, gitu. Jadi pasar ya berkurang. Ngobrol sama orang tua, piye ya susu pasarnya sepi. Di santai mawon, mungkin nek jatai tesih urip ya mesti sik enek rezekine. Lho nek ra dodol terus piye? Ya engko dikeki tanggane. Kan gitu. Kalau misalnya udah nggak jualan itu, apa langsung mati gitu? Teksek gara-gara pasarnya tutup? Enggak juga. Masih bisa hidup. Dan nyari untuk sekedar makan sewajarnya itu ya saya kira gampang, apalagi zaman sekarang ya. Gampang. Jadi jangan pikirannya ini saya mau buat persiapan 10 tahun. Alah kesuwen. Mungkin kita nggak masih sampai 10 tahun. Jadi andai pun duit yang ada di kita tabungan, yang punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan ya di-skip aja. Di-skip itu nggak usah didengerin gitu maksudnya. Punya tabungan berkurang, ini kayaknya 2 tahun lagi habis. 2 tahun dulu masih lama. Masih 365 hari kali 2, berapa? 730. Matematika ini kalah. 730, 35, 40. Masih lama. Jadi husnudzon saja sama Allah. Karena orang kalau bertakwa, benar-benar bertakwa kata Allah, di antara janjinya kan, wa yarzuqahu min haitsu la yahtasibu. Allah kasih rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Yang ngasih Allah meskipun kadang-kadang lewat perantara manusia yang lainnya. Gitu ya. Itu rizqul ibad. Jadi tidak usah khawatir. Kalau kita itu khawatir terhadap rizki itu kan berarti orang patek percaya sama Allah kan gitu ya. Padahal Allah itu Razzaq, Ar-Razzaq, yang memberikan, maha memberi rizki. Kalau Syekh Sarawi mengatakan, kita itu loh naik pesawat loh, nggak kenal sama pilotnya saja percaya kok. Sampean pernah naik pesawat? Nggak pernah kan? Naik bis saja, naik bis. Gitu. Nah, bis mungkin semua pernah. Kenal sama sopirnya. Padahal kadang-kadang sopir bis itu ngawur kalau nyopir bis. Apalagi kalau malam ya, but balapan sama bis yang lain. Kalau naik bis malam itu enak tidur. Yang mudah-mudahan bangun masih di dunia gitu. Nah, dipikir, ini banget ngawur malam-malam balapan. Itu kita percaya, kenal juga enggak gitu. Sama Allah, Tuhan kita gitu ya kata beliau, kita enggak percaya.
Kata Syekh Sa'rawi lagi misalnya, dia mengatakan orang yang masih punya bapak saja, dia hidupnya tenang. Kenapa? Nanti kalau butuh apa-apa minta bapaknya. Gimana bahasa Arabnya? Layak laku man kana lahu abun wa kaifa yaklaku man kana lahu rabbun. Bagaimana orang yang punya bapak itu tidak susah? Ya, orang punya bapak saja tidak susah, bagaimana kemudian orang punya Rabb kok malah susah gitu. Kan kita seuzon itu namanya ya. Wah, jangan-jangan besok Allah nggak ngasih rezeki sama saya. Jangan begitu. Suudzon itu namanya. Buruk sangka. Padahal kita disuruh untuk berhusnudzon kepada Allah. Umpamanya kerja, mau berangkat kerja itu jangan bilang koyone sepi, nah, sepi tenang. Kalau kita nggak ngomong gitu aja udah sepi ya. Atau usaha yang lain, dagang. Kalau masuk kantor kan nggak pakai nggak sepi ya, karena gajinya tetap kok. Mau sepi nggak sepi, orang kerja di perkantoran itu loh, mau kantor camat misalnya, ada orang datang pengaduan nggak pengaduan, pakai jasa kita nggak pakai jasa kita, kan gajinya tetap. Itu nggak perlu dibahas, itu lebih harus husnudzon kepada Allah itu. Husnudzon kepada Allah apa husnudzon kepada pemerintah yang ngasih gaji. Padahal jaminannya sama, bahkan jaminan yang dari Allah itu mestinya lebih kuat, gitu, bahwa selagi masih hidup itu pasti punya jatah rezeki untuk hidup. Nah, gitu. Meskipun ya tadi makannya tidak mesti nasi padang yang harganya satu bungkus 25.000. Kalau mau beli nasi padang murah ke Jawa di kampung pelosok-pelosok lah murah. 10.000 itu masih dapat banyak, masih dapat enak. Kalau di kota kan nasi padang 10.000 itu kayak nasinya nggak ikhlas gitu. Ayamnya kecil, nasinya kecil, gitu. Kan gitu ya. Di kampung enggak murah-murah. Makanya kerjanya di Bandar Lampung, hidupnya nanti di kampung, nanti duitnya jadi berharga. Gitu. Kayak orang di luar negeri pulang ke Indonesia, jadi orang kaya. Padahal di sana jadi pembantu, maafkan gitu. Jadi ART, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Tapi karena duit sana lebih tinggi, masuk ke Indonesia jadi duitnya banyak. Ini gitu ya. Nah, kemudian wa ahyaina bihi baldatan maitan. Wa ahyaina, dan kami hidupkan bihi dengannya. Dengannya ini balik kepada air ya. Di ayat 10 ayat 9 ya. Ma'an mubarakan itu. Bihi dengannya, dengan air yang berkah itu kami hidupkan baldatan, negeri, tanah, maitan yang mati. Kadzalikal khuruju, seperti itulah al khuruj. Khuruj di sini maksudnya bangkit. Nah, hari kebangkitan nanti seperti itu. Khuruj kan artinya keluar, maksudnya keluar dari kubur ketika manusia itu dibangkitkan oleh Allah. Dan nanti kalau kita baca di riwayat memang nanti sebelum manusia itu dihidupkan oleh Allah itu Allah turunkan hujan. Terus manusia itu tumbuh seperti tumbuhnya tanaman yang biji tanaman yang kena hujan itu. Sekarang kan zaman canggih ya. Orang itu bisa buat video biji jagung kemudian tumbuh jadi jagung. Jadi tapi ngerekamnya kan berhari-hari. Nanti sudah jadi kemudian dicepatkan. Itu kayak manusia juga gitu tumbuhnya nanti. Nah, gambaran yang Allah berikan kemarin menumbuhkan tanaman dari tanah yang mati itu seperti nanti Allah menghidupkan manusia yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah. Sebagian ulama ketika mentafsir ayat ini mengatakan gini, lihat, perhatikan. Allah membalikkan ya. Allah ketika membahas tentang manusia hidup itu Allah cuma pakai kata-kata khuruj, metu, keluar. Ketika Allah membahas tentang hujan turun di bumi, kemudian tanaman tumbuh, itu pakai ahya, yuhyi, ahyaina, menghidupkan. Mestinya kan bukan menghidupkan,
menumbuhkan, metu, mecungul gitu ya. Itu sebagian ulama mengatakan loh, Allah mau membesarkan tentang atau mengagungkan tentang menghidupkan tanaman, Allah mau meremehkan tentang menghidupkan manusia. Cuma pakai kadzalikal khurus, ya kayak gitu nanti orang manusia itu metunya, keluarnya itu kayak gitu. Hidup lagi ya kayak gitu, nggak pakai kata-kata menghidupkan Allah di sini ya. Malah yang dipakai menghidupkan itu adalah menghidupkan biji atau tanah yang tadinya tidak ada tanaman, dihujani kemudian Allah hidupkan. Padahal tanahnya hidup, ya enggak. Tanamannya tumbuh, tanahnya mah panggah, tetap saja tidak berubah, hanya kemudian ada tanaman yang tumbuh. Jadi Allah seakan-akan ingin menjelaskan bahwa kecil untuk menghidupkan manusia lagi. Ini kan ayat ini kan dimulainya kemarin membantah orang kafir yang mengatakan aiza mitna wa kunna turaban, gitu ya. Kalau kita sudah mati jadi tanah, hidup lagi. Dzalika ruj'un ba'id. Oh, itu enggak mungkin gitu. Itu pengembalian yang jauh, enggak bisa. Maka di akhir rangkaiannya Allah mengatakan, oh gampang. Allah sangat mudah untuk menghidupkan manusia yang sudah mati tertanam di dalam tanah, sebagaimana Allah mudah menghidupkan tumbuhan yang biji-bijinya itu juga di dalam tanah dengan sekedar diturunkan hujan. Bahkan kalau kita melihat kadang-kadang Allah Maha Kuasa, gedung tinggi, ya kayak kita ya. Gedung kita kan lah tuh Seleginje ya, yang sebelah sini. Bawahnya lebar, terus atasnya itu agak menciut. Nah itu di situ tuh ada tanaman. Cara antum bawa seri itu kan sering ada tuh. Talok kalau orang tempat saya bilang. Bijinya ditaruh situ tuh ya tumbuh ya awah, gitu. Berbuah. Meskipun nanti ngerusak tembok gitu. Tapi bisa hidup gitu. Nggak ada yang sulit. Bahkan manusia nanti juga begitu kan ya. Ada orang-orang yang takut dibangkitkan kemudian di hadis itu ya. Takut dibangkitkan kemudian menghancurkan diri. Kan gitu. Pesan sama anak-anaknya. Nanti kalau saya mati, tapi jangan ditiru, itu nggak boleh. Syariat kita nggak ada kremasi, pembakaran mayat, nggak ada. Nanti kalau saya mati, tolong jenazah saya dibakar. Jadi abu. Nanti kalau sudah jadi abu, tolong dipisah gitu ya. Kemudian disebarkan di tempat-tempat yang berbeda. Kalau di gua yang laut, di gua yang kali. Kali nanti balik ke laut ya. Pokoknya di tempat-tempat yang jauh gitu. Nggak ketemu. Akhirnya dilakukan wasiatnya itu. Itu orang dulu sebelum Nabi ya. Begitu dibangkitkan oleh Allah, nanti orang itu ditanya, apa kamu kayak gitu? Mati pakai pesen dibakar, pakai abunya suruh nabur-nabur di tempat-tempat yang jauh. Rupanya orang jawabnya jujur, ya saya ini orang punya amal sedikit, takut nanti dibangkitkan lagi. Segitu takutnya sampai harus ya tadi mikir gimana ya biar Allah itu gagal membangkitkan saya. Akhirnya dibakar kemudian dijadikan abu disebar. Itu oleh Allah kemudian diampuni. Tapi ini enggak jadi syariat kita, enggak bisa ditiru ya. Yang antum punya wasiat bakar mayat antum enggak ada. Tapi gitu loh. Orang kan mengira kalau sudah hancur lebur gitu, kepalanya di mana, kakinya di mana, itu kadang-kadang kan Allah apa bisa? Bisa. Gimana caranya? Ya nanti nonton saja kalau sudah waktunya. Sekarang buktinya apa? Ya kalau sekarang ada buktinya nggak jadi beriman dengan hari akhir, nggak jadi beriman dengan kebangkitan dong. Bedanya orang beriman nggak beriman itu orang beriman meskipun tidak ada buktinya gitu ya. Orang mati terus dari kubur, belah kuburnya bangkit lagi. Sekarang tidak ada buktinya, dia percaya. Kenapa? Ya karena yang cerita itu orang yang atau zat yang tidak mungkin bohong. Nabi manusia yang tidak mungkin bohong. Allah Tuhan apalagi ya tidak mungkin bohong, percaya. Nggak ada buktinya, rapopo.
Kalau orang kafir kan enggak gitu, sok minta bukti. Itu buktinya mbah-mbah kita mati dari dulu enggak bangun-bangun. Ya berarti emang dia maunya kafir gitu, tidak mau beriman. Itu udah selesai rangkaiannya ya. Terus di ayat yang berikutnya penyebutan tentang apa ini? Umat-umat terdahulu yang mendustakan kepada para nabinya. Ayat ini bisa jadi untuk menakut-nakuti orang kafir pada waktu itu. Kamu mau kafir? Wong kafir-kafir dulu loh diazab habis semua. Gitu ya. Atau yang kedua ini jadi hiburan tasliyah dalam bahasa Arab bagi Nabi. Biar Nabi itu tidak susah ketika sebagian umatnya dari awal-awal dakwah malah sebagian besar umatnya itu menolak dakwah yang beliau ajar. Jadi seolah-olah seakan-akan Allah mau mengatakan, wahai Muhammad, kalau sekarang kamu itu diolok-olok, didustakan, orang pada tidak percaya, nabi-nabi dulu juga sama. Kamu tidak sendiri. Sudah ada yang mendahului kamu dulu, dimaki, dicaci, gitu ya. Tidak dipercaya, dianggap gila. Yang diantaranya yang disebutkan Nabi Nuh nanti ya. Nabi Nuh kan dianggap gila sama umatnya waktu membangun kapal, kan gitu. Di atas gunung apa di atas bukit, lah kok membangun kapal. Orang melihat ya mengatakan koyone nabi niki wis rada ora patek sehat gitu. Padahal Nabi Nuh melakukan itu kan atas perintah dari Allah kan gitu ya. Kayak Nabi Nuh mengatakan intas kharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Kalau kalian ngece menghina kami, maka nanti kami juga akan mengece atau menghina kalian sebagaimana kalian menghina kami. Dan nanti kejadiannya ketika banjirnya datang. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin. Kadzabat telah mendustakan. Mendustakan itu menganggap dusta. Qablahum sebelum mereka. Siapa yang mendustakan? Qaumun Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Qablahum sebelum mereka ini baliknya kemana? Orang Quraisy. Jadi sebelum orang Quraisy mendustakan engkau wahai Rasulullah, sudah ada dulu umatnya Nabi Nuh atau kaumnya Nabi Nuh yang mendustakan Nuh. Padahal Nabi Nuh itu nabi yang sangat sabar gitu ya. Berdakwahnya itu loh sampai berapa? Alfasanatin ila khamsina ama. 1000 kurang 50. Berarti berapa? 950. Dengan perolehan apa namanya? Jamaah yang cukup mengenaskan gitu ya. Dakwah sebegitu cuma dapat 80 atau bahkan sebagian riwayat menyebutkan kurang dari 80. Jadi 100 tahun dapatnya 10 katakanlah ya. Berarti 10 tahun dapatnya 1. Makanya kalau antum ngajar ngaji mulutnya loro, telu ya latihan jadi Nabi Nuh gitu. Ngajinya 5 orang, putul satu gitu. Putul satu sampai tinggal 1 berhadapan-hadapan kemudian mundur izin. Karena nggak ada kawannya. Kan kadang-kadang begitu. Ya enggak apa-apa. Karena memang tugas kita ya cuma apa? Ngajak-ajak saja. Bahkan kita kadang-kadang nggak ngajak ya, yang ngajak panitia. Panitia mengumpulkan orang, ayo ngaji. Jalan, kemudian ternyata tidak mulus jalannya, bukan berkembang malah mengempis gitu ya. Berkurang. Bukan apa-apa, berkurang itu karena pindah rumah, sebagian sudah sepuh-sepuh meninggal. Kan jarang anak muda-muda gini ngaji, kan jarang. Ini saja anak mudanya cuma 1. Yang kedua saya gitu. Yang lainnya bapak-bapak di atas rata-rata kan gitu.
Kenapa ya? Karena jarang biasanya ngaji orang tua-tua. Orang tua-tua itu tinggal antri saja kok. Umur 60. Rata-rata orang mau ngaji rajin itu udah usia pensiun tuh ya. Usia pensiun berapa? 60 berapa? Apa 60 kurang? 63? Saya belum pernah pensiun. Pinten? 58. Ya, berarti saya ya udah sepuh, udah mau 60 tahun. Meninggal satu. Lama-lama kan tutup gitu. Kukut, ya enggak apa-apa gitu. Enggak usah sedih. Malah berkurang tugasnya kan gitu ya. Berkurang tugasnya. Dakwahnya kita berarti tidak berhasil. Ya, tinggal sampai ngukurnya berhasil enggak berhasil itu gimana gitu. Berhasil itu harusnya banyak melimpah ruah gitu. Aula ini sampai di luar-luar, sampai di dekat kandang burung itu orang semua misalnya. Itu berhasil, enggak mesti juga gitu. Itu banyak orangnya. Berhasil apa enggak mesti begitu. Kan orang kadang tuntutannya begitu ya. Wah, ini kurang maju apa? Ya wongnya tambah-tambah malah sudo. Ya maju itu gimana dulu? Karena kayak gitu tugasnya cuma membacakan, menyampaikan, bahkan apa namanya? Ya apa adanya. Kalau kita ngaji-ngaji itu apa adanya. Jangan mulai ngaji atau kultum apa ceramah itu apa ada yang belajar apa public speaking itu apa ada. Cara dia ngomong piye gitu. Nggak ngomong-ngomong wae. Yo isone ya kayak gini, adanya kayak gini, mau yo silahkan, nggak mau yo tutup wae gitu. Nggak ada apa namanya training khusus gitu loh. Dan gitu saja. Itu pun kalau nanti Allah jadikan hati kita itu cocok ya, yo ngaji-ngaji terus. Gitu. Jangan ngaji ngantuk terus ya ngaji ya mangkat terus gitu. Padahal ya kalau ngaji ya ngantuk terus. Kan kita kadang begitu tuh. Tapi ya tetap mangkat gitu. Apa dari rumah niat tidur ya enggak lah. Niatnya ngaji. Kan mau udah cocok. Bahkan kadang-kadang kalau nggak cocok diajak ngaji, yang ngaji 1000 orang gitu, datang kok kayak cocok ya. Apalagi datang tempatnya orang banyak terus pengajiannya nyanyi-nyanyi gitu ya, joget-joget atau sebagian. Itu nggak cocok ya nggak ikut. Nabi Nuh menjadi contoh buat kita semua kesabaran dalam berdakwah meskipun nanti Nabi Nuh di akhirnya doanya itu penghabisan. Rabbana kalau gimana? Rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Jangan ada tinggalkan rumah orang kafir satu pun. Innaka in tadzarhum yudhillu ibadaka. Kalau engkau ada sisakan nanti mereka menyesatkan orang. Wala yalidu illa fajiron kafar. Tidak melahirkan keturunan kecuali keturunannya kafir kayak bapaknya. Padahal kan nggak mesti tuh. Nggak mesti. Abu Jahal yang punya anak namanya Ikrimah. Orangnya dari sahabat Nabi. Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid dari Saifullah atau Saifur Rahman. Kan gitu. Nggak mesti. Tapi mungkin sudah saking apa namanya mangkelnya gitu ya. Jadi Nabi Nuh sampai doanya itu nanti kalau mereka masih ada sisa ya Allah, mereka beranak pinak lagi, ya anaknya kafir kayak bapaknya. Padahal kan nggak mesti. Makanya waktu orang-orang datang kepada Nabi Nuh, ada nggak datang kepada Nabi Nuh pas minta sawat itu ada nggak? Ada ya? Ada di antaranya Nabi Nuh kalau nggak salah ya. Iya benar. Pertama ke Adam, kedua Nuh. Nuh apa enggak? Nanti lihat lagi. Terakhir kepada Nabi itu Nabi Nuh menolak. Gitu. Nah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu doanya disimpan untuk di akhirat. Gitu. Doa pamungkasnya itu disimpan untuk di akhirat untuk memberikan pertolongan kepada umat beliau. Mudah-mudahan kita komanan kebagian. Meskipun kita ini ya ngaku umat tapi ya kadang ya kurang serius gitu. Bersolawat kepada Nabi aja kita sehari berapa?
Nggak pernah. Pas sholat tok tuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Pas sholat tok, nganggur-nganggur kan enggak. Padahal di antara wujud cinta kita kepada Nabi kan banyak bersalawat. Kita aja kadang mau hadis loh, dibacakan hadis terus ada nama Nabi gitu saja kita meneng baik. Ini jari ini ngaji, tapi begitu ada kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nggak nyaut gitu. Kalau gitu ya kita kayaknya kalah sama saudara-saudara kita dari kalangan Nahdiyin. Begitu sebut nama Rasul langsung Allahumma sholli alaihi. Kita disebutkan nama Nabi malah meneng gitu. Sajak khusyuk orang gagas. Padahal kita diajarin untuk bersalawat kan gitu. Disebut bakhil oleh Nabi. Orang yang paling bakhil kata Nabi, orang disebutkan namaku tapi tidak mau bersalawat kan gitu. Nah, kita kan ngajinya kan rata-rata sering baca hadis kan gitu ya. Maksudnya ketika jumpa nama Nabi ketika baca itu ya salawat. Nah ketemu nih bola-balik masuk salawat terus. Ya salawat terus. Wong Nabi mengatakan paling dekat nanti orang kedudukannya denganku itu yang paling banyak salawat ya. Salawatnya kok. Bahkan sebagian guru itu mengatakan kalau kamu duduk di majelis ini dari pagi sampai malam sampai sore ramudeng blas gitu. Yang dikasih itu ramudeng. Artinya ramudeng maksudnya ramudeng. Tapi kamu ketika disebutkan nama Rasul itu Nabi itu kemudian bersalawat, itu cukup jadi kebaikan. Sama ngaji nggak mudeng artinya itu loh. Itu ketika Nabi namanya disebut terus kita salawat itu sudah cukup jadi kebaikan. Apalagi kalau paham, apalagi kalau ngerti, apalagi kalau kemudian beramal dengan yang dipelajari. Yang pertama ya, kadzabat qablahum qaumun Nuhin. Kemudian yang kedua wa ashabur rassi. Ashabur rassi pemilik apa tempat antum terjemahnya? Sumur. Jadi sebagian ulama ini menetapkan jadi yang dimaksud sumur ini sumur apa? Sebagian ada yang mengatakan sumur ini dipakai untuk membunuh orang yang berdakwah mengajak kepada Allah. Di antaranya ada yang mengatakan yang di surat Yasin itu loh, ya qaumit tabiul mursalin. Nah, orang yang ngajak ini kemudian ditangkap, dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Sebagian mengatakan begitu. Jadi sumur ini memang digunakan untuk membunuh nabi atau orang yang mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana dulu orang Indonesia itu siapa yang dimasukkan ke sumur? PKI ya. Orang PKI memasukkan sebagian jenderal itu kan ada yang Islam juga ya. Jenderal Nasution itu kan Islam ya. Dimasukkan ke dalam sumur. Nah, sebagian menjelaskan begitu. Ashabur Rassi pemilik sumur. Sebagian ada yang mengatakan ini sisa-sisa dari kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Tapi maksudnya nanti kaum Samud itu ada sebutannya sendiri di rangkaian ayat setelahnya. Kemudian wa Samudu. Nah, ini Samud kan ada sendiri sebutannya ya. Maka biasanya kalau sudah ada sendiri kan yang sebelumnya tadi diartikan dengan arti yang lain. Kaum Samud ini kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Saleh itu punya mukjizat apa? Apa? Bukan kaumnya Nabi Saleh, tapi Nabi Saleh ya. Nabi Saleh itu mukjizatnya unta yang kemudian jadi nama jalan di tempat kita ini. Jalan unta. Jalan yang kalau disebutkan orang jadi merinding gitu. Nah, kalau kenalan sama orang, rumahnya mana? Jalan Badak. Daripada nanti disebut jalan unta malah berantem gitu. Jalan Badak. Padahal Badak ya masuk Scorpion tembus unta. Cuman kan nggak kisruh di awal gitu. Kadang-kadang gitu. Kalau kata orang namanya takiyah gitu ya. Bukan takiyah, malah seribut saja. Tinggal di mana? Jalan Badak atau jalan Satria. Sama unta di sebelahnya, itu tembus. Terus tempat tinggal saya lebih dekat ke unta sebetulnya.
Alamat KTP-nya juga Jalan Onta, bukan Jalan Badak. Jalan Onta, Gang Skorpion. Cuman biar tidak ribut saja. Nah, Samud ya. Nah, kaum Samud ini mujizatnya luar biasa. Nah, salah satu yang menjadi bukti bahwa Allah bisa menghidupkan orang mati ya, onta dikeluarkan oleh Allah dari batu. Ini kalau enggak Allah apa bisa? Enggak bisa, kecuali sihir ya. Enggak Allah enggak bisa. Tapi orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat mukjizat itu pun kemudian tidak beriman. Ketika Allah sudah tutup atau sudah tetapkan dia masuk ke dalam neraka. Kita ini kan kira-kira ditetapkan oleh Allah masuk surga ya? Iya benar? Dohirnya loh, jenggotnya panjang kan gitu ya, pakai baju koko, ya sok kadang-kadang ngaji. Dia ngaji kadang-kadang lah, cuma hari akad saja kan, Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu kan enggak ngaji. Kadang-kadang ngaji. Kira-kira kan ditetapkan atau dicatat, insya Allah jadi penghuni jannah. Jadi kalau orang sudah ditetapkan oleh Allah jadi penghuni jannah ya, mau disesatkan, ditarik masuk neraka pun nggak mau. Sebaliknya kan juga begitu. Orang sudah ditetapkan jadi ahlun nar, itu ditarik masuk jannah ya nggak mau. Diseret-seret toh nggak mau. Dikasih bukti yang sudah tidak bisa dibantah ya tetap tidak mau beriman. Onta keluar dari batu itu kan mereka nonton live gitu loh. Bukan siaran ulang, bukan. Nonton langsung. Begitu keluar jadi beriman, enggak juga. Untung kita enggak waktu itu ada mungkin ya ikut enggak beriman. Kenapa? Ya mayoritas waktu itu ya. Mayoritas orang tidak mau beriman. Yang ikut para nabi kan dari dulu sedikit-sedikit kan gitu ya. Bahkan ada yang sedikit banget nabi itu tidak bawa umat sama sekali. Ada yang nabi bawa umat cuma satu, bawa umat cuma dua kan gitu. Jadi mayoritas orang tidak mau. Sebagaimana kita baca di Al-Quran ya, aksarun nas, aksaruhum, itu layak kilun, layuk minun, layak lamun, tidak beriman, tidak tahu, nggak ngerti, nggak paham, kan gitu. Kebanyakan. Nah, kita relatif hidup di masa yang enak. Masa yang enak gimana? Ya nggak ketemu Nabi Muhammad, Nabi kita. Orang sebagian, wah enak, urip zaman sahabat, ikut perang mati syahid, sampai ikut perang mangkat gitu. Emang berangkat ngaji ngantuk aneh mangkat perang gitu. Kan gitu. Jangan-jangan kita ikut perang nanti rombongannya balik kayak Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Pas perang Uhud mereka berangkat di tengah jalan pulang lagi. Jangan-jangan kalau kita ikut perang wayah datang musuh malah lari mundur. Padahal lari dari bertemu musuh dalam peperangan itu termasuk dosa besar, kan gitu. Enak ya kayak kita ini, nggak perlu berjuang kan ya, nggak perlu berjuang. Lahir langsung Islam, gitu. Meskipun seringkali yang Islam dari lahir itu kurang serius, kalah sama mualaf, mualaf tapi sudah jadi ustadz, gitu. Ya pendeta Yahya Waloni ya, Ustadz Yahya Waloni itu. Karena mungkin wis tahu kafir gitu ya, sudah pernah kafir, begitu iman masuk itu walah imannya kuat gitu. Kalau kita ini iman ya kapan? Iman ya keturunan, Islam ya keturunan, kadang-kadang malah kurang kuat, kalah kuat dengan orang-orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Yo nek tak kafir sih ojo. Kafir sih nek sempat balik gitu. Tak sempat balik meninggal gitu. Nah, Samud ya, yang kedua kaum Samud. Nah, kaum Samud sudah digitukan dan dienakan juga sebenarnya hidupnya. Kan satu hari airnya untuk onta, mereka minum susu dari onta. Biasanya gantian mereka minum air, ontanya libur, nggak minum, produksi susu gitu. Rupanya enggak, mereka malah datang kemudian membunuh onta yang merupakan mukjizat yang datang dari Allah.
Kemudian yang berikutnya wa adun, dan kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi siapa? Hud. Kelebihannya apa kaum Ad? Kuat-kuat. Bangun rumah itu nggak perlu manggil tukang batu. Langsung batunya dibolongi pakai tangan. Saking kuatnya, saking canggih. Sekarang kan masih ada peninggalan-peninggalan kuno itu. Batu besar itu tapi bentuknya kayak istana, kayak rumah tinggal. Peninggalan-peninggalan orang dulu. Sekarang malah jadi tempat wisata. Umroh mampir ke situ gitu. Nonton tempat-tempat peninggalan orang dulu. Padahal katanya kalau datang ke tempat adab datang itu kan nggak boleh ini ya. Nggak boleh lama-lama lewat aja. Suruh nangis kan gitu. Ini malah jadi tempat rekreasi. Orang datang ke sana untuk senang-senang gitu, bukan untuk merenungi bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum. Kaum Ad dengan segala kemampuan yang dia miliki karena mendustakan Rasul dibinasakan oleh Allah dengan makhluknya yang paling lembut. Paling lembut. Apa? Angin. Angin ini kan lembut ya. Malah ngantuk. Kalau pas lembut, kalau pas kenceng ya genteng rumah itu berangkat semua. Tak rumah-rumahnya. Sampai orang punya apa? Kanopi dari seng itu lah apa namanya? Pajaringan wabur kena angin, digoceki karo wonge sampai melu. Melu apa namanya? Ikut terbang naik ke atas. Makanya kalau lihat angin kencang datang, Nabi mengatakan Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Hadis dhaif ya. Tapi ada riwayatnya. Kalau yang sahih kan agak panjang ya. Allahumma gimana? Ini as'aluka khairaha wa khairama ursilat ilaihi. Nanti dilihat lagi lah. Yang gampang yang tadi, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Allah jadikan angin ini angin rahmat. Ya Allah, jangan jadikan angin ini angin azab. Karena angin itu termasuk tentara Allah. Gitu. Dulu perang Ahzab itu yang lawan orang kafir itu apa orang Islam? Enggak. Gitu. Orang Islam cuma nyekungkrung di dalam. Menggali paret jadi benteng jurang gitu ya. Orangnya cuma bertahan saja. Yang menyelesaikan Allah. Di antara tentara yang Allah kirimkan apa? Angin. Makanya di takbiran kita sering dengar ya. Nasara abdah gimana? Azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Allah menghancurkan pasukan Ahzab dulu sendirian. Tidak pakai campur tangan manusia. Cukup dikirim angin saja. Itu juga yang menghancurkan kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Wa amma adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyatin. Cuman beberapa hari gitu. 7 hari samaniyat ayam. 7 malam 8 hari dikirim angin kemudian menghabiskan kaum Ad ini. Berikutnya Fir'aun, dan Fir'aun sebutan untuk raja Mesir ini. Berkuasa. Fir'aun juga begitu dengan segala kesombongan gitu. Dan dia pantas sombong. Kenapa? Fir'aun ini katanya nggak pernah meriang gitu. Nggak kayak kita kehujanan sedikit meriang, kena angin sedikit meriang. Berarti sudah usia pensiun tadi ya 59 gitu. Kalau keluar malam itu harus pakai jaket double 3. Kalau nggak harus naik mobil biar tidak kena angin gitu. Fir'aun itu dikisahkan tidak pernah sakit, orang ngelunan itu tidak pernah pusing, tidak pernah flu gitu. Tapi dia kafir kepada Allah. Diajak Nabi Musa untuk beriman, tidak mau beriman.
malah sombong mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian. Tuhan manusia gimana? Masih mending patung nggak butuh makan. Tuhan lapar makan jajan mie ayam, Tuhan apa? Masih patung kan nggak makan ya? Dikasih makan sama yang nyembah nggak dimakan kan gitu. Tuhan lapar makan ya. Tuhan cap opo kan gitu. Tapi dengan itulah Allah menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang berkuasa dengan kekuasaan yang sangat besar tidak terkalahkan gitu, oleh manusia. Begitu Allah ingin membinasakan ya binasa, bahkan tanpa bantuan manusia. Fir'aun yang membinasakan Allah sendiri loh, tidak pakai bantuan manusia. Nabi Musa kan cuma urun mukul tongkat tok gitu. Itu nggak dipukul Nabi Musa pun Allah balikkan sendiri juga bisa kan begitu ya, nggak pakai manusia, bantuan manusia nggak pakai. Yang kedua ya, yang ketiga di ayat ini wa ikhwanu Lut, saudara-saudaranya Lut. Kalau Lut ini nama nabi ya, tadi kan nama kaum terus, nah, kecuali Nuh ya, Lut ini nama nabi, saudaranya Nabi Ibrahim gitu kan. Kan ketemu jam masanya kan, malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim ngasih info bahwa istri beliau akan punya anak itu kan mampir saja. Waktu ditanya mau kemana, gitu. Inna ursilna ila qaumi Lutin. Kami diutus kepada kaumnya Lut, mau kita habisi. Teman-teman Nabi Ibrahim waktu itu karena masih ponaannya kalau nggak salah ya, beliau mengatakan inna fiha Luto, gitu. Kan ada Lut, nanti masa dibinasakan gimana? Nah di sini kata-katanya bukan kaum tapi pakai ikhwan. Itu ulama mengatakannya, menjelaskannya karena Nabi Lut itu masih punya hubungan saudara dengan kaumnya itu, kaum Sadum. Dari mana? Hubungannya itu musaharoh, persemendaan, hubungannya sebab adanya pernikahan. Jadi istrinya Nabi Lut itu berasal dari kaumnya yang kafir itu, dan termasuk yang kafir gitu. Yang dijadikan contoh oleh Allah di surat At-Tahrim bagian akhir itu ya, bahwa perempuan itu kalau kafir ya, jatahnya dalam tanda kutip kafir itu, suaminya Nabi pun ya nggak masuk surga, apalagi suaminya kayak kita ini. Begitu. Sebaliknya gitu, istrinya Fir'aun ya, perempuan itu kalau beriman gitu ya, dia jadi istrinya Fir'aun pun makhluk yang paling kafir dijamin masuk neraka gitu ya, dia tetap beriman gitu. Jadi harganya mahal iman kita itu. Meskipun kita kadang-kadang merasa tidak memiliki apa-apa gitu ya, tapi iman kita itu mahal. Yang harta yang tidak bisa dijual beli, yang tidak bisa diwarisi, kata nyanyian zaman saya kecil. Itu yang akan bermanfaat buat kita di akhirat nanti ya, keimanan kita masing-masing ini. Nanti yang akan menyelamatkan kita itu ya iman kita itu. Makanya iman perlu disyukuri, dirawat. Kalau tanaman perlu disiram, makanya adanya siraman rohani gitu ya. Dikasih makan sebagaimana jasad juga perlu dikasih makan. Nah, saudara-saudaranya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut itu pun dibinasakan oleh Allah. Berikutnya, wa ashabul aikah, para pemilik apa aikah terjemahnya? Pohon, tempat antum apa? Ashabul aikah. Kalau di tempat saya terjemahnya terjemahnya aikah tok. Malas terjemahkan dia. Mada indah kaman? Aikah. Sejarah ya. Nah, ini kaumnya Nabi siapa namanya? Bukan, Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib. Aikah ini sebutan untuk pohon yang ada pada waktu itu. Pohon besar gitu ya. Nah, di tempat saya dikatakan kanu ashabu sajarin multafin waqad ursila Syuaib ila Madyan wa ila ashabil aikah.
wa qad ahlakahumullah bi adzabin yaumil dzullah, bi adzabi yaumil dzullah. Jadi ashabul aikah ini termasuk objek dakwahnya Nabi Syuaib. Syuaib itu selain kematian itu beliau diutus kepada ashabul aikah yang kemudian sama, mereka mendustakan Nabi Syuaib. Yang berikutnya, yang kedua di ayat ini, wa qaumu tubba'in, dan kaumnya Tubba. Tubba ini diantaranya mengatakan bahwa dia seorang raja, seorang yang soleh, yang berasal dari Yaman, artinya kafir ya, kemudian beriman, kemudian mengajak kaumnya untuk beriman, tetapi ditolak. Ya, kaum yang menolak tadi kemudian dibinasakan oleh Allah. Sebagaimana Allah tutup ayat ini, kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'idi. Semua tadi yang disebut-sebut di ayat dua ayat sebelumnya tadi, itu semua itu mendustakan para rasul yang diutus. Maka haqqa wa'idi, maka janjiku itu menjadi terjadi kepada mereka. Janji apa? Bahwa orang yang kafir akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita alhamdulillah tadi lahir beriman. Paling enggak lahir Islam. Jadi tidak mendustakan. Tinggal iman atau Islam kita ini kita kuat-kuati saja, biar kuat, biar tidak lepas, biar masih ada pada kita sampai kemudian kembali kepada Allah sebagaimana pesan Allah kan gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Contoh-contoh yang disebutkan tadi orang-orang kafir itu jangan diikuti jejaknya. Kenapa? Itu semua sudah dibuktikan oleh Allah bahwa Allah akan memenangkan orang beriman, mengadab orang kafir di dunia, nanti di alam barzah, kemudian di akhirat dengan azab yang lebih berat lagi. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari kekafiran. Amin ya rabbal alamin. Wa qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kita istirahat 15 menit. Jam 11 insyaallah kita mulai. Jamnya mati ya.